Oke, baiklah, berjumpa kembali dengan saya tentunya Muhammad Erwasan di channelnya Muhammad Erwasan. Senang berjumpa kembali. Nah, hari ini saya akan terus melanjutkan seri pemrograman PHP. Seri ke-8 ini membahas mengenai tentang function yang ada di dalam PHP. Function yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah fungsi. Ya, jadi nanti kita memudahkan untuk membuat sebuah fungsi ya. Fungsi ini kaitannya adalah blok diagram ya. Jadi ada beberapa blok diagram yang kita bisa panggil secara berulang-ulang nanti di dalam PHP. Apa kemudahan fungsi dibuat di dalam PHP? Tujuannya adalah kita nanti bisa memanggil fungsi ini berulang kali ya. Manggil fungsi ini berulang kali. Kemudian kelebihan berikutnya adalah fungsi tidak akan berjalan ketika nya itu di loading ya, di load ya, alias di refresh. Nah, dia akan berjalan, fungsi akan berjalan kalau dipanggil ya. Nah, fungsi atau bahasanya juga bisa kita sebut method. Nah, kalau seandainya kita butuh, nanti kita bisa panggil. Ini tentunya memudahkan kita untuk membuat sebuah script atau blok diagram yang terkadang terkesan berulang-ulang ya. Jadi kalau seandainya berulang-ulang, maka kita nggak perlu ngetik itu berulang-ulang. Kita hanya cukup bikin fungsinya, terus nanti kita gampang panggil kembali. Nah, ini juga kaitannya nanti gampang juga ini ke OOP ya. Nah, cuma di seri nanti saya akan bahas lagi tentang OOP jika ada waktu. Nanti saya akan bahas tentang OOP di PHP. Secara umum, penulisan function di dalam PHP itu adalah functionnya apa, kemudian di situ function name-nya apa, sebutkan nama function name-nya, kemudian masukkanlah statement atau kode yang akan dieksekusi. Kode yang akan dieksekusi. Jangan lupa tutup dengan tutup kurung seperti ini. Nah, ini adalah penggunaan dari function itu sendiri. Ya, nah kita coba di dalam editor kita, Sublime Text, dan pastikan kembali aktifkan juga sum-nya dan juga aktifkan untuk browsernya. Nah, ini ada setelah saya buka Sublime, maka akan muncul yang lama. Ini saya close, saya buat yang baru, saya simpan dengan nama function.php. Jangan lupa juga diaktifkan kontrol panel untuk Apache-nya, dan kita standby-kan pack kita nanti adalah di localhost dalam belajar PHP, masih di direktori yang sama. Nah, ini function. Masih belum ada apa-apa karena kita belum bikin. Oke, kita start codingnya. Kita gunakan HTML. Oke, kemudian saya tambahkan PHP di dalamnya. Detailnya kita set dulu mengenal function atau mengenal fungsi. Fungsi di PHP. Jadi kita buatkan judulnya A1 mengenal fungsi di PHP. Jangan lupa tutup dari A1-nya ya. Oke, seperti biasa tadi saya bilang di awal kalau function itu sebutkan nama functionnya apa. Functionnya kita bikin kondisi function, kemudian nama functionnya apa. Saya akan coba contoh misalnya function sederhana tentang pesan ya. Pesan ini adalah isinya di dalam cuma hanya echo hello world atau selamat datang. Nah, maka kita bisa panggil function tersebut dengan cara seperti ini. Nama functionnya ya, nama functionnya adalah pesan. Nah, oke, siap. Kita coba refresh di pack kita coba jalankan. Nah, maka akan muncul sebuah function namanya adalah selamat datang. Saya coba matikan ini dulu. Kira-kira jalan nggak ya? Nah, misalnya kan ini kan saya jadikan statement. Nah, maka tidak jalan ya. Jadi function itu hanya berjalan kalau ketika dipanggil. Nah, kemudian function itu juga kita bisa menambahkan bermacam argumen ya. Alias kita bisa menambahkan value di dalam function tersebut. Contoh seperti ini, saya akan bikin sebuah function dengan nama fungsinya adalah merek mobil. Nah, kita yang umum-umum saja. Di sini variabelnya adalah namanya merek. Jadi seperti ini. Coba tambahkan, panggillah variabel merek di sini. Kemudian kita tambahkan statement mobil. Ya. Untuk turun barisnya kita akan coba tambahkan br di sini. Nah, maka di bagian bawah saya akan bisa panggil atau saya tambahkan substitusi ya. Saya tambahkan value dari function ini. Saya sebutkan nama fungsinya tadi adalah merek mobil. Yang pertama saya akan kasih dulu Toyota. Oke. Kemudian
Saya tambah lagi di sini adalah namanya Honda. Oke. Kemudian saya bisa lagi tambah namanya di sini adalah Suzuki. Saya bisa tambah lagi di sini adalah Mazda, atau saya tambah lagi di sini adalah BMW. Nah, oke, kalau seperti ini hasilnya seperti apa? Jadi kita nambahkan sebuah variabel di sini yang kaitannya variabel ini kita bisa injekskan ke dalam sebuah function. Jadi saya coba refresh lagi. Nah, maka akan muncul di sini Honda mobil, Suzuki mobil, Mazda mobil, BMW mobil. Nah, kira-kira itu fungsinya ya. Nah, masih dengan function merek mobil ini, saya akan coba tambahkan variabel tambahan di sini. Oke. Saya akan tambahkan jenisnya di sini ya, jenis. Atau kita ganti ke produk sajalah. Produknya apa dari jenis mobil-mobil ini ya. Nah, di merek mobil ini saya akan tambahkan, saya ganti dengan variabel baru dengan nama produk. Oke. Nah, saya bisa tambahkan di bagian bawah ini. Nah, saya tambahkan variabel berikutnya adalah untuk produknya. Misalnya Toyota Alphard. Kemudian di sini adalah Honda Mobilio, Suzuki Karimun misalnya. Mazda-nya adalah Mazda CX-5. Nah, sedangkan BMW-nya adalah BMW iX. Nah, kira-kira seperti itu ya. Maka akan ada kesalahan di baris 25, kita cek dulu. Nah, ini tidak bisa kita gunakan function ini secara dua kali. Saya harus tambahkan di sini functionnya adalah saya tambahkan nomor 2 ya. 2 ini mewakili yang pertama ini, yang kedua ini ya. Ya, jadi saya tambahkan function kedua. Jadi dia tidak boleh duplikat. Nah, ini saya ganti dengan merek mobil 2. Nah, maka akan muncul di sini Toyota Alphard, Honda Mobilio, Suzuki Karimun, Mazda CX-5 dan BMW iX. Nanti kalian bisa tambahkan di sini untuk tahunnya misalnya ya. Tinggal tambahkan saja. Nah, function berikutnya saya akan coba tambahkan lagi misalnya. Cuma ini karena ini belum ada pembatas ya, saya coba kasih semacam pembatas di sini ya. Echo agak 2 saja cukup. Ini saya tambahkan pembatasnya. Oke, kemudian saya tambahkan di bagian sini juga pembatas. Nah, function berikutnya saya akan coba buat sebuah function tentang penjumlahan. Namanya adalah function penjumlahan. Di situ ada variabelnya adalah angka 1, angka pertama, kemudian adalah angka kedua. Penjumlahan. Penjumlahan itu adalah tentunya di dalamnya ada angka 1 ditambah dengan angka 2. Maka kita bikin statement echo penjumlahan, kita masukkan variabelnya angka 1 ditambah dengan angka 2 sama dengan berapa? Sama dengan adalah variabel penjumlahan. Oke. Kemudian kita panggil fungsinya. Kita panggil fungsinya di sini. Dengan fungsinya adalah penjumlahan. Kita masukkan angkanya saja adalah misalnya ada 12 misalnya. Ditambah 14 misalnya. Kemudian tambahkan lagi di sini. 20 ditambah 25. Oke, kita coba jalankan di browser kita. Ada kesalahan di baris ke-40. Oh ya, ini karena 2 kali ya. Seharusnya tutup function tadi cuma sekali saja. Saya hapus, kemudian saya refresh lagi. Penjumlahan 12 tambah 14 sama dengan 26, 20 tambah 25 sama dengan 45. Tentunya tambahkan BR di sini agar dia turun baris ya. Nah, berikutnya adalah saya akan coba tambahkan tentang kalau seandainya function dengan returning ya. Jadi kita fungsi function return.
Jadi menggunakan return value. Nah, saya akan coba ambil yang ini juga, yang penjumlahan tadi. Atau kita biar, nggak boleh malas lah ya. Kita tambahkan sebuah function lagi di sini. Functionnya ini namanya perkalian. Perkaliannya itu adalah nilai 1, kemudian di sini nilai 2. Tentu bahwasanya total sama dengan nilai 1 dikali nilai 2. Nah, sekarang saya gunakan fungsi return di sini. Return itu untuk mengembalikan. Return to total. Oke, return itu untuk mengembalikan ya. Kemudian barulah kita tambahkan di sini menampilkan hasil dari return. Misalnya seperti ini, saya akan coba tambahkan echo perkalian. Perkalian dari berapa? Misalnya adalah perkalian dari 5 dengan 10 misalnya. Oke, jangan lupa ditambahkan BR-nya. Kita akan bikin agak 2 buah saja. Berikutnya adalah 5 dikali dengan 5. Let we see, kita lihat hasilnya seperti apa. Perkalian 5 dengan 10 dan 5 dari 5. Ini masih ada yang salah ya. Seharusnya ini kita matikan dulu ininya ya. Nah, jadi echo-nya tidak boleh pakai kutip karena dia hanya memanggil function dan menambahkan value. Kita coba refresh lagi. Nah, maka dapatlah di sini 50 dan 25. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya sebuah fungsi atau sebuah fungsi di PHP itu mempunyai nilai default yang tidak bisa dirubah ya. Maksudnya kaitannya nanti kalau seandainya ada perubahan data, dia akan kembali nilai ke nilai default. Tujuannya kalau seandainya agar nilai defaultnya supaya tidak nol ya. Contoh seperti ini. Jadi saya tambahkan sebuah fungsi dengan namanya adalah atur ketinggian. Ketinggian ini nanti akan punya nilai default ya. Jadi variabelnya di sini kita set nilainya adalah integer dengan ada nama variabelnya adalah minimum ketinggian, minimum tinggi ya. Boleh diatur misalnya tinggi minimumnya adalah 50. Oke, maka akan kita munculkan version defaultnya seperti ini, echo the height is, atau mungkin tinggi minimal adalah, kita munculkan di sini set minimum height ya, minimum tingginya. Kemudian kita tambahkan BR agar dia turun baris. Nah, oke, sekarang kita akan coba kasih nilai dari parameter dari functionnya ya. Misalnya set ketinggian. Nama function kita tadi adalah atur ketinggian. Atur ketinggian. Misalnya ketinggiannya kita tambahkan jadi 350. Nah, kemudian kita atur ketinggiannya, atau kita atur ketinggiannya jadikan 0 misalnya. Nah, kalau 0 kira-kira nanti hasilnya jadi apa? Nah, pasti dia akan akan kembali ke nilai default. Oke. Kemudian kita atur lagi misalnya, atur ketinggian. Kita atur ketinggiannya jadi 100 misalnya. Kemudian kita atur ketinggiannya jadi 50. Oke, bagaimana kalau kondisi seperti ini? Kita coba lihat hasilnya di PHP. Kita refresh browsernya kembali. Nah, maka di sini tinggi minimal 350. Kalau ketika kita kasih dengan 0, nilainya dia akan berubah jadi 50. Nah, kita set dengan 100, maka nilai tetap 100. Dan ketika tinggi minimalnya 50, kita atur dengan 50, maka dia akan jadi 50. Nah, jadi dia tidak akan balik lagi ke nilai 0 ya. Tujuannya supaya kita atur nilai defaultnya supaya dia tidak 0. Nah, kita tambahkan di sini echo BR lagi untuk turun baris, agak 2. Nah, berikutnya adalah jenis function berikutnya adalah meneruskan argumen dengan adanya referensi ya, dengan adanya referensi. Contoh seperti apa? Misalnya ada sebuah functionnya itu menambahkan 5 misalnya, yang mana kita tambahkan fungsi n di sini dan ada variabel nilai. Oke. Maka nilainya itu kita gunakan tombol increment ya, tambah sama dengan 5. Contoh seperti ini, jumlahnya atau angka lah. Angka saya set awalnya adalah misalnya 2. Kemudian saya menambahkan fungsi, menambahkan 5. Kita masukkan fungsi menambahkan 5 ini ke dalam variabel angka ya, variabel angka.
Kemudian kita munculkan dia echo, angkanya berapa sih jadinya gitu kan. Kira-kira angkanya jadi berapa. Nah, maka angkanya akan jadi 2 ya. Karena ada fungsi penambahan di sini, di penambahkan angka 5 ini ya dengan variable increment ya, ditambahkan dengan 2. Nah, maka jadinya 7. Nah, ini fungsi ini bisa kalian gunakan dengan nanti konsepnya meneruskan argumen dengan adanya referensi sebelumnya, adanya nilai dasar sebelumnya. Nah, saya rasa cukup materi hari ini. Jadi kita sudah membahas tadi bermacam-macam fungsi di sini ya. Nah, topik selanjutnya nanti saya akan bahas mengenai array. Jadi jangan lupa tunggu saja seri kelanjutan dari tutorial pemrograman PHP dasar ini. Jangan lupa subscribe, komen, dan like dari video yang saya buat ini. Dan saya rasa cukup. Demikian. Assalamualaikum. Bye.